Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, pada video selanjutnya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar atau akan membahas tentang kedudukan bahasa Indonesia. Yang di video yang kemarin kita sudah membahas tentang sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Jadi, setelah kita belajar tentang sejarah lahirnya bahasa Indonesia, selanjutnya kita belajar tentang kedudukan bahasa Indonesia. Nah, apa saja kedudukan bahasa Indonesia? Mari kita kumpas tuntas di dalam video kali ini. Jadi, dalam seminar politik bahasa Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975, telah dirumuskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Jadi, di tahun 1975 ini sudah ditetapkan, kedudukan bahasa Indonesia ini sudah ditetapkan, sudah ditegaskan bahwa beberapa fungsi di dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, bahasa, ini pengertian umum dulu, bahasa adalah suatu sistem lambang yang berupa bunyi, bersifat arbitrer, digunakan oleh suatu masyarakat tutur untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Nah, kita bahas satu persatu. Ya, bahasa adalah suatu sistem lambang yang berupa bunyi. Nah, jelas sekali kalau kita berinteraksi, kita berkomunikasi dengan seseorang menggunakan bahasa itu namanya menggunakan yang namanya bunyi bahasa untuk berkomunikasi, untuk berbicara, untuk berinteraksi. Nah, yang kedua, bersifat arbitrer. Arbitrer di sini adalah mana suka. Jadi sifat bahasa itu mana suka. Kalau bahasa anak sekarang terserah gue begini ya begini. Nah, itu kalau bahasa anak sekarang. Bersifat arbitrer, mana suka. Akan tetapi, bahasa itu juga memiliki yang namanya sifat yang disebut dengan konvensional. Artinya apa? Konvensional itu adalah ketetapan atau kesepakatan dari beberapa pengguna bahasa bahwa kata itu sudah disepakati oleh masyarakat pengguna bahasa di daerah tersebut. Contoh sederhana, ya, ketika saya mengambil pulpen, nah, saya memberikan nama pada pulpen itu, misalkan di suatu tempat. Halo saudara-saudara, ini namanya adalah pesawat terbang. Padahal saya memegang pulpen. Nah, kalau itu bersifat arbitrer, itu boleh. Ya, tapi ingat, bahasa tidak hanya arbitrer sifatnya, tetapi juga memiliki namanya konvensional. Ketika saya mengatakan pulpen itu adalah pesawat terbang, ya, itu sah-sah saja. Tetapi itu tidak konvensional. Karena apa? Alat yang saya pegang itu adalah alat yang disebut sebagai ballpoint. Fungsinya untuk menulis, fungsinya untuk tanda tangan, fungsinya untuk mencoret, dan sebagainya. Itu disebut dengan ballpoint. Makanya bahasa itu bersifat arbitrer, juga bersifat konvensional. Jadi arbitrer dan konvensional tidak dapat dilepaskan. Itu satu-satu kesatuan. Ya. Nah, kemudian digunakan oleh suatu masyarakat tutur untuk bekerja sama, jelas ya, karena fungsi bahasa itu adalah sebagai komunikasi, bekerja sama, ya, untuk menghasilkan suatu interaksi sosial. Nah, sekarang ada beberapa fungsinya, ya. Ada beberapa fungsi bahasa Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai bahasa nasional. Kemudian yang kedua, sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang ketiga, sebagai lambang identitas nasional. Yang keempat, sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa. Yang kelima, sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Yang keenam, sebagai bahasa negara. Yang ketujuh, sebagai bahasa kenegaraan. Yang delapan, sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. 9, sebagai alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan. Yang terakhir, sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Mari kita bahas satu persatu. Ya, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
Ya. Nah, yang pertama sebagai lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia itu adalah salah satu lambang, ya, lambang kebanggaan nasional. Kenapa lambang kebanggaan nasional? Karena lahirnya bahasa Indonesia itu sendiri adalah merupakan suatu kesepakatan pemuda pada saat itu di tahun 1928, tepatnya pada peristiwa Sumpah Pemuda, yaitu deklarasi yang sangat bersejarah, ya, deklarasi yang sangat menjadikan cikal bakal persatuan Indonesia, yang di dalam itu adalah lahirnya suatu bahasa. Makanya disebut dengan lambang kebanggaan nasional. Selanjutnya lambang identitas nasional. Kalau kita berbicara tentang bangsa Indonesia, jelas identitas yang pertama terbentuk adalah lambang negara. Pertama adalah bahasa negara, bendera, ya, kemudian simbolnya ada Garuda Pancasila, kemudian yang menjadi landasan konstitusional yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagainya. Ya. Kemudian alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang nasional, budaya dan bahasanya. Jelas Indonesia itu terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, ratusan bahasa, dan sangat kompleks sekali. Di Indonesia adalah heterogen, sangat berbagai macam sekali budaya. Nah, dengan budaya yang begitu banyak, dengan bahasa daerah yang begitu banyak, maka rawan sekali terjadi yang namanya gesekan sosial. Ya, otomatis secara naluri kemanusiaan, orang itu akan bangga dengan sukunya masing-masing. Saya sebagai orang Jawa pasti bangga dengan suku Jawa. Anda sebagai orang Manado atau orang Sunda, pasti saudara bangga dengan suku saudara, orang Sunda, suku Sunda, dan sebagainya. Mereka akan bangga dengan sukunya masing-masing. Nah, kalau semua penduduk, semua manusia itu yang ada di Indonesia ini bangga dengan sukunya masing-masing, tanpa membanggakan negaranya atau tanpa membanggakan Indonesianya, maka ini akan menjadi suatu cikal bakal perpecahan. Maka alat pemersatu bangsa ini salah satunya adalah dengan lahirnya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kemudian sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Nah, ini sangat jelas ketika saya sebagai orang Jawa akan berkomunikasi dengan orang Papua, akan berkomunikasi dengan orang Sunda, akan berkomunikasi dengan orang Aceh, akan berkomunikasi dengan orang Sumatera, akan berkomunikasi dengan orang yang ada di Kalimantan. Ya, tak mungkin. Saya harus belajar bahasa daerah mereka satu persatu. Maka harus ada alat penghubung. Ya, nah, alat penghubung ini apa? Alat yang menghubungkan antara daerah satu dengan daerah yang lain. Kesepakatan bersama. Maka karena sudah ditetapkan sebagai bahasa nasional, maka antara saya sebagai orang Jawa, antara lawan tutur atau mitra tutur saya sebagai orang Sunda, itu kita sama-sama menggunakan satu bahasa namanya bahasa Indonesia. Nah, ini akan lebih memudahkan kita dalam berinteraksi di dalam interaksi sosial, interaksi kemasyarakatan. Nah, selanjutnya bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Ya, sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Nah, dengan keluhuran nilai yang dicerminkan bangsa Indonesia, kita harus bangga dengannya. Kita harus menjunjungnya dan kita harus mempertahankannya sebagai realisasi kebanggaan kita terhadap bangsa Indonesia. Ya, nah kita harus bangga sebagai orang Indonesia. Kita memiliki bahasa Indonesia, kita harus bangga karena itu sebagai salah satu sifat nasionalisme kita kepada negeri ini, ya. Nah, kemudian bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional, ya, lambang identitas nasional sudah kita bahas tadi, ya. Nah, kemudian pemersatu masyarakat dengan berbeda latar belakang sudah kita bahas tadi di awal. Nah, penghubungan antar daerah tadi sudah di awal, slide awal tadi, ya.
Nah, sekarang fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ya, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yang pertama bahasa resmi negara. Karena itu sudah menjadi bahasa resmi negara, maka setiap apa yang dilakukan oleh pemerintahan, oleh negara untuk berkomunikasi dengan segala bentuk aspek kedinasan, maka wajib menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang paten untuk digunakan dalam komunikasi kenegaraan. Selanjutnya sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan yang ada di Indonesia ini semuanya wajib menggunakan bahasa pengantar yang disebut dengan bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Nah, pasti ada pertanyaan di antara saudara. Loh Pak, ada di sekolah ini menggunakan bahasa Inggris, ini menggunakan, oh boleh, tidak masalah. Akan tetapi bahasa pokok atau bahasa induknya yang digunakan untuk pengantar pendidikan di sekolah-sekolah itu wajib menggunakan bahasa Indonesia. Apabila sekolah itu menggunakan bahasa lain atau bilingual yang sering kita dengar, maka tidak masalah. Akan tetapi yang namanya bahasa Indonesia tidak boleh dihilangkan sama sekali dari proses pembelajaran dalam proses pengantar mata pelajaran yang lain untuk menyampaikan materi pelajarannya tidak boleh dihilangkan. Harus wajib disertakan. Selanjutnya, sebagai alat penghubung pada tingkat nasional bagi kepentingan menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Alat penghubung pada tingkat nasional. Jadi hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat dengan masyarakat, pemerintah dengan masyarakat, itu wajib menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat penghubungnya, alat komunikasinya untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan negeri ini. Ya. Nah, yang terakhir, sebagai alat pengembangan budaya dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, seni, serta teknologi modern. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia, ini lebih untuk memudahkan dalam kita mempelajari tentang ilmu-ilmu pengetahuan. Tidak kita pungkiri, ilmu-ilmu pengetahuan yang ada, terutama ilmu-ilmu tentang alam, ilmu-ilmu tentang sains, ya, ilmu-ilmu tentang budaya, itu banyak kita adopsi dari luar. Nah, kalau kita mengadopsi dari luar, otomatis literasi atau buku yang kita baca, sumber yang kita dapatkan, itu rata-rata menggunakan bahasa asing, entah itu Inggris, Perancis, kemudian bahasa Arab, dan sebagainya. Maka masuk ke dalam Indonesia, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini untuk memudahkan kita dalam belajar, kita dalam memahami ilmu-ilmu pengetahuan yang ada. Seni, serta teknologi-teknologi yang rata-rata teknologi itu cikal bakalnya dari luar negeri. Nah, itu kan pasti menggunakan bahasa-bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, menggunakan bahasa Mandarin, menggunakan bahasa Arab dan sebagainya, maka harus ditranslate dulu, harus diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia untuk lebih memudahkan para guru, para dosen, para peneliti, kemudian para praktisi di dalam ilmu, di dalam akademisi itu memahami, mempermudah dalam pemahaman untuk memanfaatkan ilmu teknologi yang ada di luar negeri diadopsi ke dalam budaya kita, di dalam ilmu pengetahuan yang kita pelajari di Indonesia. Baiklah, demikian pembelajaran kita pada hari ini tentang kedudukan bahasa Indonesia, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Nah, nanti kita akan berjumpa lagi, kita akan bahas lagi di materi yang lain. Tetap semangat untuk belajar bahasa Indonesia. Sekian, kalau ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.